Karena jawaban tersebut tidak masuk akal, maka kita harus bertanya lagi, dari mana asal usul proyek tersebut? Jangan sampai asal usul proyek tersebut dari hobi 1-2 orang elit atau 1-2 orang pejabat, kemudian memaksakan bangun itu lintasan pacuan kuda karena ada 1-2 orang yang hobi untuk joki kuda, sehingga mengabaikan aspek kepentingan umum dan kebutuhan publik. Pertanyaan berikut, apa dasar DPRD dan Bupati atau Pemda Ngada menyetujui adanya proyek tersebut? Sebab proyek tersebut tidak akan berjalan kalau DPRD tidak tanda tangan, kalau Pemda tidak pernah mengusulkan ke DPRD. Lalu kenapa dipaksakan kalau misalnya proyek tersebut ternyata tidak menjawab 7 prioritas pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya? Ibaratnya seseorang ingin pergi ke Jakarta, kenapa dia harus membeli tiket ke Kalimantan? Belinya tiket pesawat, kenapa dia harus naik kapal laut? Ini kan di luar akal sehat. Apalagi dikatakan bahwa proyek tersebut tidak memiliki master plan. Lalu mengapa anggaran itu bisa dikeluarkan? Di mana peran DPRD? Di mana fungsi pengawasannya? DPRD memang tidak bisa untuk memberi sanksi kepada kontraktor, tetapi dalam tata kelola birokrasi, DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngada. Kenapa tidak mengeluarkan pernyataan sikap atau semacam rekomendasi fraksi agar penegak hukum bisa mengusut persoalan proyek tersebut yang mangkrak, yang mandek berkali-kali? Bahkan di tahun 2019 dengan mudahnya Pemda mencairkan lagi uang sebesar 2,8 M. Pertanyaan berikut misalnya, apakah proyek tersebut sudah memenuhi aspek perencanaan, termasuk di dalamnya identifikasi kebutuhan publik, tuntutan masyarakat, standar operasional, standar hasil, dan waktu pelaksanaannya? Pelaksanaan proyek tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau multi years. Masyarakat perlu mengetahui itu, sehingga fungsi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat bisa kami jalankan. Sekarang papan informasi tidak ada di sana. Bagaimana kita bisa tahu ada celah, ada sesuatu di sana? Pertanyaan berikut, apakah sudah melakukan kegiatan AMDAL? Karena itu ada persoalan lingkungan di sana. Kalau semua serba tidak jelas, mengapa proyek tersebut dipaksakan? Dengan analisa-analisa yang sederhana seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa proyek tersebut memang sudah bermasalah sejak awal. Kegagalan proyek saat ini sebenarnya hanya merupakan akibat dari sebuah proses sebab, yaitu perencanaan yang tidak jelas, identifikasi kebutuhan yang tidak jelas, tetapi Pemda dan DPRD mau menyetujui anggaran untuk proyek tersebut. Itu proses sebabnya. Semestinya mereka sudah bisa deteksi sejak awal bahwa proyek ini bakalan bermasalah. Lalu apa motifnya? Mengapa memaksakan proyek tersebut dengan nilai anggaran yang begitu besar? Publik bisa bertanya, jangan sampai proyek tersebut adalah tempat untuk mencuri uang. Jangan sampai proyek tersebut tempat untuk mencuci uang. Pemda harus meluruskan pikiran publik. Pemda harus menjelaskan mengapa proyek tersebut sampai macet 4 kali berturut-turut, dan 4 kali Pemda memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk terus melanjutkan proyek tersebut. Lalu DPRD pun
tidak pernah menjalankan fungsi pengawasannya. Bukan pergi ke tempat proyek terus suruh kontraktor berhenti kerja, bukan. Ini persoalan hubungan antara DPRD dan eksekutif. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan? Setelah ada tuntutan publik, setelah ada tekanan publik, kenapa DPRD diam-diam saja? 4 kali molor, Pemda tetap memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk melanjutkan proyek tersebut. Sepertinya di Ngada sudah tidak ada lagi kontraktor yang lain. Hanya satu-satunya kontraktor yang ada. Oke lah, Pemda mungkin menggunakan celah, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 56 untuk menjadi dasar bagi pejabat pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, jika bersandar pada pasal 56 Perpres nomor 16 tahun 2018, apa parameternya, apa dasar pertimbangannya bagi pejabat pemerintah untuk sampai pada kesimpulan bahwa kontraktor masih layak untuk menyelesaikan pekerjaan? Apa dasarnya? Apa parameternya? Apa ukurannya? Sementara kontraktor sudah 4 kali molor. Dengan berat hati kita harus mengatakan, DPRD dan Pemda Ngada begitu cemas, begitu takutnya, bahkan setia dan loyal dengan kontraktor. Terbukti DPRD, Pemda tidak bisa mengambil sikap atas proyek yang sudah bermasalah ini. Pemda dan DPRD takut terhadap kontraktor. Pertanyaan terakhir yang menggantung, mengapa Pemda dan DPRD takut terhadap kontraktor? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Terima kasih.